Dan santri harus terbiasa tidak punya duit. Nanti kau pulang ke rumah jadi orang kaya, amin. Amin. Punya rumah 2, Amin. karena istrinya 2. Amin. Ada satu doa yang wajib dibaca oleh santri setiap selesai sholat. Yang pertama doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa shifaan min kulli da'i rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku minta ilmu yang manfaat. Ya Allah, aku minta rezeki yang leluasa. Amin. Ya Allah, aku minta badan yang sehat. 3, ilmu manfaat, rezeki leluasa, badan sehat. Udah paling cakep tuh. Jadi presiden juga kalah. Coba presiden, ilmu manfaat, punya murid tidak presiden? Saya tanya, presiden punya santri apa enggak? Ada enggak orang yang cium tangan sama presiden? Cium tangan bolak-balik ada enggak? Mau jadi presiden? Saya tanya sama Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia, apakah dia punya santri? Apakah dia punya murid? Ada orang yang cium tangan bolak-balik sama dia? Mau jadi polisi? Tapi lihat para santri, sekian tahun dia mondok, menimba ilmu dengan penuh kepedihan, menimba ilmu dengan penuh rasa letih. Begitu beliau datang ke rumah masing-masing, dipakai di masyarakat, bermanfaat bagi orang tuanya, bermanfaat bagi lingkungannya. Sekarang lihat di kampung-kampung, orang pindah rumah panggil ustaz, orang ngisi rumah panggil, ada yang panggil polisi. Istrinya selamat 4 bulan panggil, selamat 7 bulan panggil, melahirkan pun nanti waktu akikah 7 hari panggil, ada yang panggil hansip. Anaknya semakin besar disunat, panggil siapa? Udah lama ini anaknya nikahan, pakai acara ceramah segala, panggil Ustaz. Ada gak yang panggil menteri? Tabligul Islamiyah diisi oleh Menteri Kemanusiaan dan Keadilan. Begitu yang punya rumah tersebut mati, meninggal, yang dipanggil Ustaz. Mau nyolatin yang dipanggil suruh imaman Ustaz. Bagian nguburin Ustaz. Ngajiin 40 malam Ustaz. Mana menteri? Mana DPR? Ada yang dipanggil enggak? Masih mau jadi DPR? Ini tandanya ilmu yang bermanfaat pakai oleh diri kita, oleh lingkungan kita, oleh keluarga kita. Bahkan kalau pengaruhnya semakin lebar, ilmunya semakin banyak orang yang manfaatin, ditunggu sama orang. Kemarin acara Rajaban, harusnya acara jam 10, Kiai udah tampil, berhubung macet, Kiai datang jam setengah 12. Acara enggak ditutup, malah datangin ini, datangin itu, RT suruh sambutan, camat suruh
sambutan, sampai pawang hujan suruh sambutan. Kenapa? Nunggu kiai. Tuh, kiai mah ditunggu. Bahkan orang mau mati, tahan dulu, kiainya masih jalan. Belum pulang dari Cirebon, tahan dulu, jangan mati. Siapa yang mau nguburin lu? Ilmu yang dibutuhkan. Dan saat ini negara kita sudah sangat kritis kebutuhannya akan orang-orang yang paham akan agama. Sehingga negara kita saat ini dikuasai baik dari eksekutif, baik dari yudikatif, bahkan di legislatifnya sudah dikuasai oleh orang-orang yang kurang paham akan agama. Tahu eksekutif tahu? Apa? Mereka belum tahu bukan eksekutif. Tuh kalau eksekutif presiden, kabinet, menteri itu namanya eksekutif. Kalau legislatif itu namanya DPR. Dia yang bagian legal. Kalau yudikatif bagian yudiksi, itu bagian kehakiman. Tiga perangkat ini ternyata dihuni oleh orang-orang yang kurang paham akan agama. Ujungnya negara kita seperti ini. Ulama yang ada Allah ambilin. Ulama waro, ulama hebat, cinta sama umat, Allah panggil satu persatu. Bahkan beberapa bulan yang lalu dalam satu minggu ada 7 ulama yang wafat. Para habaib mulai Allah panggil satu persatu. Habib sepuh, mereka adalah orang-orang ahlinya Allah. Sakit bangsa ini karena orang-orang solehnya udah mulai Allah panggil satu persatu. Yang masih ada malah dipenjara. Ya, bukannya yang ini dipelihara, diurus, dijaga dengan baik, malah yang ada dipenjara. Negara ini sudah kritis. Ujungnya apa? Segala macam disalahin. Sampai corona disalahin. Kata corona ngapain nyalahin kuat? Belum kagak tahu apa-apa. Disuruh sama Allah selesai. Yo. Sedangkan suatu ketika baginda Rasul pernah bersabda, kata Rasul, sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama. Akan datang kepada umatku nanti satu zaman yang dimana dalam zaman itu umatku akan menjauhi dari ulama. Yang mereka musuhi bukan orang kafir, yang mereka musuhi bukan orang-orang Harabi, Israel dan lain sebagainya. Justru yang mereka anggap musuh adalah para ulama. Pesantren mulai dipantau, majelis taklim mulai diperhatiin, musola-musola pakai diintelijen segala dengan dalih terorisme, dengan dalih penyebaran paham radikal dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk orang-orang tidak cinta terhadap ulama. Zaman kita sudah terjadi. Mereka lebih cinta orang-orang non-muslim daripada kepada ulama. Maka jika zaman ini telah tiba, kata baginda Rasul, siap-siap saja menghadapi, menerima yang 3 perkara. Yang pertama, yarfa'ullahu barakatin min kasbihim. Allah akan angkat berkah dari usaha-usaha mereka. Allah akan angkat berkah dari kasab mereka. Berkahnya yang dicabut usahanya mau banyak. Di sana sini usaha banyak, berkahnya kagak ada. Ini negara kita nih subur, makmur, lemah, gemah, ripah loh. Jinawi pada kagak tahu tuh. Subur, makmur, gemah, ripah loh. Jinawi kaya Indonesia ini. Lautnya kaya, berbagai macam ikan ada di situ. Di dalam laut ada minyak bumi, di dalamnya ada kandungan gas. Bahkan di Kalimantan
ke atas dikit ada satu pulau namanya Pulau Sebati. Di bawahnya terdapat kandungan minyak yang sebanding dengan negara Brunei. Kaya negara kita. Hutannya kaya, kayunya banyak, bisa diekspor kemana-mana. Gunungnya kaya, mengandung berbagai macam logam. Ada emas, ada perak, ada bauksit, ada mangan. Bahkan salah satu yang sekarang lagi ramai adalah ditemukannya uranium di negara kita. Itu adalah salah satu tambang yang paling mahal. Bumi kita kaya. Di Indonesia apa yang gak jadi? Orang bilang tongkat ditanam jadi pohon. Pohon apa namanya? Singkong. Pohon singkong ditanam jadi. Kata Allah, afara'aitum ma tahrudun a'antum tazra'unahu am nahnu? Yang menjadikan kenapa Indonesia ini subur, kaya raya, tapi berkah dari kasabnya Allah cabut. Sehingga ujungnya gimana? Laut kita kaya, gunung kita kaya, hutan kita, bumi kita, rakyat kita miskin. Kenapa? Ini tandanya berkah dari negara kita sudah mulai diangkat oleh Allah. Apa jawab kenapa? Sebabnya? Sebabnya orang-orang di negara kita sudah menjauhi para ulama. Yang kedua, wa yusallituhumullahu sultanan zolima. Allah akan kirim dan berikan kepada mereka pemimpin-pemimpin yang zolim. Pemimpinnya zolim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Harusnya presiden itu A, B, C, D. Harusnya gubernur itu A, B, C, D. Harusnya bupati itu A, B, C, D. Ini malah sebaliknya. Saya kasih contoh, Nabi Sulaiman. Tahu Nabi Sulaiman? Anaknya siapa? Nabi Daud. Tinggalnya di mana? Ayo. Di Palestina. Nabi Daud, Nabi Sulaiman tinggal di Palestina. Itu ada bangunan fenomenal. Hasil dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, namanya Masjidil Aqsa. Orang yang pertama membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Daud. Nabi Daud keburu wafat, Masjidil Aqsa belum selesai, diterusin sama Nabi Sulaiman. Sekarang masih ada. Nabi Sulaiman seorang raja. Negaranya bukan, kekuasaannya bukan hanya satu negara, tapi satu dunia. Itu negaranya Nabi Sulaiman. Rakyatnya bukan manusia saja. Manusia rakyatnya, binatang rakyatnya, sampai jin rakyatnya juga. Tuh kayak ini. Lu manusia apa jin? Oh, 3 golongan. Tapi bagaimana Nabi Sulaiman? Apakah Nabi Sulaiman tiap hari makan enak? Apakah tiap hari Nabi Sulaiman makan dengan daging dan lain sebagainya? Tidak. Nabi Sulaiman punya daging dikasih ke rakyatnya, beliau makan nasi, makan roti yang kering. Nabi Sulaiman memberikan makanan yang enak kepada rakyatnya. Kalau semua rakyatnya sudah kenyang, kalau semua rakyatnya sudah makan enak, baru sisanya aku yang makan. Jadi kalau pemimpin itu seperti itu. Rakyat makan enak, pemimpin baru sisa. Kalau di kita, pemimpin makan enak, rakyat baru lihat doang, sisanya pun tidak dikasih. Pemimpin bukannya kaya-kayain rakyatnya, bukannya ngasih duit ke rakyatnya, malah para pemimpin malingin duit rakyat.
sampai aspal dicolong, minyak dicolong, duit PLN dicolong, kabel listrik dicolong, habis semua. Inilah wujud dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Kenapa negara ini Allah berikan seperti itu? Berkah Allah angkat, pemimpin Allah kirim yang zalim. Karena 20 tahun yang lalu, karena 30 tahun yang lalu, para orang-orang tua kita tidak mendidik anak-anaknya menuju pendidikan agama. Sehingga orang-orang sekarang dulunya tidak banyak yang tidak nyantren. Yang jadi pejabat sekarang dulunya bukan pernah pondok pesantren. Sehingga mereka tidak terlalu cinta terhadap ulama, tapi mereka lebih cinta terhadap orang kaya. Akhirnya seperti ini. Makanya kalian sebagai generasi muda, sekarang baru tahun 2021, pertahankan di pondok pesantren, ngaji sampai kalian benar-benar bisa ngaji. Nanti pulang ke rumah jadi pengurus bangsa 2030, 2040, insya Allah. Kalau saja di Indonesia tiap desa, tiap RT ada sarana-sarana pendidikan pesantren model Darul Haramain ini, insya Allah 2040 presiden akan dijabat dari jebolan pesantren. Amin. Dari mana? Jakarta mau jadi presiden. Ntar 2040 ya. Amin. Jangan sekarang mampus gitu. Kan enak kalau presidennya jebolan pesantren. Malam Jumat semua menteri DPR wajib yasinan. Malam Sabtu hadrohan, baca rawi dan lain sebagainya. Kan resep tuh. Sebulan sekali menteri Diana Wali Songo, 2 bulan sekali umroh gratis. Menteri wajib punya istri 4. Ini as'aluka ilman nafi'an, baik dimanfaatkan oleh diri kita, dimanfaatkan oleh keluarga kita, atau dimanfaatkan oleh lingkungan kita. Bahkan suatu saat bangsa ini akan butuh ilmu kita. Yang pertama. Yang kedua, warizqon wasi'ah, diberikan rezeki yang leluasa. Artinya apa? Artinya tidak cukup dengan kita memiliki ilmu yang manfaat, tapi rezeki kurang leluasa. Nanti barabe aya ustad bangsa, ujungnya alih profesi mending jadi copet stasiun. Kan bahaya. Mintalah sama Allah rezeki yang leluasa. Cuma rezeki leluasa ini bisa 2. Satu, memang dia banyak rezekinya. Lihat sekarang kiai-kiai, nggak ada kiai yang dagang, nggak ada kiai yang punya toko, nggak ada kiai yang kerja di dinas anu, nggak ada kiai yang punya PT anu. Tapi lihat, kiai rumahnya hebat-hebat. Kadang-kadang ada kiai punya mobil 2-3, rumahnya 2 lantai. Hebat. Wah, ada kiai yang punya bisnis ini, bisnis itu. Hebat. Anaknya terbiayain semua. Bahkan anaknya sebelum ditikah-tikahin udah dihajiin dulu semua. Alhamdulillah bisa deh. Almarhum orang tua saya, anaknya 12 semua diberangkatin haji gratis. Sebelum menikah masih bujangan, masih perawan, udah berangkatin haji. Itu berkah dari jadi ulama, jadi kiai. Yang pertama.
Warizqan wasi'an itu adalah seorang ulama, seorang ustadz yang memang rezekinya babari, rezekinya leluasa. Yang kedua, arti rizqan wasi'an itu adalah rezekinya emang pas-pasan, tapi dia sudah bisa menerima dengan pas-pasannya itu. Dia enggak kaya, dia bukan konglomerat, rumah dia sederhana, disebutnya keluarga makmur, rumahnya tuh cukup rumah dan sumur. Tapi dia enggak kaya, tapi hatinya sudah bisa menerima. Pagi makan, sore kagak, enak. Atau pagi kagak makan, sore baru makan. Dia miskin tapi sudah menerima dengan miskinnya. Dia fakir tapi sudah senang dengan fakirnya. Ini bisa dikatakan rizqan wasi'an juga. Karena apalah arti uang yang banyak kalau hati kita tidak kaya. Tapi kalau hati sudah kaya, tidak punya uang sekalipun, insya Allah akan tetap bahagia. Coba, kan enak begitu. Datang ke rumah, duit kagak punya, tabungan kagak punya. Begitu pulang ke rumah, santri udah datang, siap menunggu kita aja. Terus ada yang lebih pagahan. Begitu pulang ke rumah, kagak ada makanan. Pas lihat ke kobong, ada santri lagi masak. Kita asakkan, ayo makan bareng. Tuh, daang santri berkah pas itu. Dulu almarhum kayaknya seperti itu ya, dengar cerita. Almarhum di Saden, dulu kalau habis ngaji jam 10, jam 11, kadang-kadang perutnya rada lapar. Suka keliling ke kobong, ada santri yang lagi masak. Langsung sambil digelar makan bareng, kiai sama santri. Santrinya buruk, santrinya senang bisa makan dengan kiai. Kiainya pun senang bisa dapat makan. Sekarang begini. Kalau ada orang pengen punya motor Vario, harganya 30 juta. Tapi dia punya uang 10 juta. Pusing enggak? Tapi ada lagi satu orang, dia cuma pingin makan Indomie rebus yang harganya 10.000. Dia punya duit 10 juta, bahagia enggak? Jadi tinggal minta sama Allah, warizqan wasi'an, berikan aku kelapangan hati dalam menerima rezekimu. Karena sedikit tapi hati kalau lega enak. Garam 1 sendok masukin ke dalam air 1 gelas, asin enggak? Garam 1 sendok masukin ke air 1 empang, asin enggak? Itulah gambaran kita. Kalau datang nasib fakir, kalau datang nasib miskin, lu kata Allah mesti jadi orang gak punya, lu kata Allah mesti jadi orang miskin. Tapi hati kita udah siap menerima. Ya Allah, jangankan miskin, jangankan fakir, aku tidak hidup pun atas kalau itu memang ridhomu, saya siap ya Allah. Enak tuh kalau begitu. Karena apa? Karena Allah tidak akan memberikan sesuatu kepada kita kecuali itu yang sudah terbaik dari Allah. Gak bakalan Allah ngasih yang buruk buat kita. Dikasih contoh begini. Ada misalkan, sekarang orang presiden, nama siapa? Satria ya? Satria. Pakai baju. Bajaringan. Satria bajaringan. Ini Satria lagi jalan dari depan kobong sambil bernyanyi. Ini itu dari lagu banyak padamu. Udah 10 meter di jalan kaki nyanyi, udah habis 3 lagi. Enggak lama, bulut tuh. Dikandung kena batu. Gede. Sampai berdarah kaki. Itu astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni aku.
kakinya berdarah. Gimana Satria? Mau marahin batu enggak? Setan, batu kenapa dia? Gak tahu gua Satria Bajaringan apa. Tapi pikir, 30 meter Satria jalan, tidak ada satupun kalimat zikir yang keluar dari lidahnya. Tidak ada satupun kalimat Allah yang keluar dari mulutnya. Apa yang keluar? Nyanyian ungu, nyanyian Peter Pan, ganti aja nama, nyanyian Ariel Ona. Tidak ada satupun sholawat dan lain sebagainya. Sangat disayangkan kata Allah, lu 30 meter jalan tanpa satupun mengingatku. Maka aku simpan kata Allah satu batu yang besar di hadapanmu, agar kau menendangnya sehingga kau jadi ingat kepadaku. Itu batu buta jauh. Astagfirullah. Coba ucapkan astagfirullah, dapat pahala enggak? Man lazimal istighfar, siapa orang yang mendawamkan akan istighfar, maka Allah bakal memberikan yakhrujuhu min kulli dhik. Allah akan berikan segala jalan keluar dari segala kesempitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang tak disangka-sangka. Ini dari satu istighfar saja. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ampuni aku ya Allah. Tuh. Hanya dengan satu kalimat la ilaha illallah. Ada satu sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau pernah meminta wasiat kepada Nabi, ya Rasul, kalimni kalimatan. Ajarkan aku satu kalimat. Ajarkan aku satu kalimat yang dengan kalimat tersebut yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar, yang mendekatkan aku kepada surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Rasul menjawab, la ilaha illallah. Satu saja kalimat la ilaha illallah yamhud dzunuba wal khotoya, dapat melebur, dapat menghapus ad-dzunuba. Rasul bilang ad-dzunuba, bukan ad-dzanba. Beda enggak adzan bersama dzunub? Kalau dzanbun mufrad apa jamak? Kalau dzunub dengan satu la ilaha illallah ribuan dosa Allah hapuskan. Dengan satu la ilaha illallah al khotoya ribuan kesalahan Allah hapuskan. Satu la ilaha illallah. Jadi Satria, itu Allah lagi ngehapus kesalahan kamu 30 meter jalan tanpa dzikir kepada Allah. Sekarang mau berterima kasih enggak sama Bapak? Tuh, bilang makasih sama Bapak. Makasih Batu ya, karena engkau aku jadi kembali kepada Allah. Karena engkau mengingatkan aku kepada Allah. Itu tandanya orang hatinya sudah lapang. Tanda orang hatinya sudah leluasa. Gitu. Jadi dia menerima nasib apapun, insya Allah akan menerima. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minal. Yang dua, jadi mau rezeki bentuk uang banyak ataupun memang hati kita sudah siap menerima segala kondisi. Tiga, wasifaan min kulli da'in. Kita minta sama Allah agar tubuh kita ini diberikan kesehatan. Karena begini, ilmu manfaat, duit banyak, tapi jadi kiai sakit mulu. Santri bisa-bisa bubar, ya. 3 bulan gak bisa ngajar, kenapa? Sakit. Nah, maka haruslah di samping ilmu manfaat, rezeki leluasa, badan kita pun mesti sehat. Cuma arti sehat di sini sama, ada dua. Yang pertama, memang badannya sehat selalu, jaga terus. Tiap hari memang dia rajin berjemur, pagi-pagi berjemur, udah dijemur kayak burung. Burung kalau sering dijemur nanti kicaunya bagus. Tiap hari suka olahraga, memang badannya sehat. Yang kedua, badannya kagak sehat, sering sakit-sakitan, tapi dia sudah terbiasa dengan sakit tersebut. Jadi walaupun dia sakit, sholat tidak terganggu,
walaupun dia sakit, maka magahan ngaji, ngajar santri tidak terganggu. Justru kalau kiai yang benar, pada saat dia sakit, terus dia ngajar, setelah dia ngajar, penyakitnya sembuh. Hebat Pak. Sebelum ngaji sakit, begitu ngaji sembuh. Belum lama orang yang meninggal, baru 4 bulan yang lalu, almarhum Kiai Haji Khodamul Kudus, beliau sakitnya lama. Kalau begitu sedang sakit parah-parahnya, udah kasih kitab ngaji sembuh. Lagi ngaji mah lupa sama penyakit. Tuh. Jadi sakit apapun tidak mengganggu aktivitas dia belajar dan mengaji. Inilah arti wasifaan min kulida. Baik tubuhnya total sembuh sama sekali, atau tubuhnya sakit tapi tidak terganggu aktivitas. Nah, yang sulit ini yang kedua. Warizqan wasi'an yang pertama gampang, tapi yang kedua sulit. Kenapa? Jarang ada orang yang bisa menerima kemiskinan. Jarang ada orang yang bisa menerima takdir dia sakit-sakitan. Jarang. Sehingga untuk mewujudkan hal itu diadakanlah pondok pesantren. Hei santri, kalian saatnya di sini. Kalau kalian sakit, diam di pondok. Kalau kalian nggak punya duit, diam di pondok, jangan balik. Ngapain balik juga? Mak lu juga sama kagak punya duit. Ngapain balik juga? Bapak lu juga sama kagak punya duit. Diam di pondok. Kenapa? Kita lagi dididik, satu, belajar hirup balangsa, belajar hirup sengsara. Karena kalau orang udah hidup biasa hidup sengsara, insya Allah nemu sengsara lagi lalab. Ya, udah jadi lalaban. Tuh, saya santri main ke rumah teman, begitu makan dikasih kangkung, lah ini mah lalap bunga, dikasih daging ayam bungkus. Begitu. Saya santri biasa tidur di keramik, begitu main ke rumah teman tidur di keramik, lah emang kebiasaan gua. Begitu nginep di hotel, jam 11 baru bangun. Tuh santri. Jadi kalau kita sudah terbiasa susah, nemu susah, enteng. Kalau santri datang ke rumah jadi kiai sakit-sakitan, udah biasa. Dulu di pondok bisul 7. Belum lagi koreng, udah di ketiak, udah di palatakan, udah di kepala, sampai sakit gigi. Gimana? Santri sudah terbiasa dengan sakit. Makanya sekarang kalian di pondok, jangan takut, jangan gentar. Pada saat Allah berikan kita sakit, yakinkan Allah sedang melatih kita. Di depan lebih berat daripada di pesantren, di masyarakat lebih berat daripada di pondok. Kalau di pondok mungkin kalian hanya takut kepada pengurus santri kita pun santri, tapi pada saat engkau terjun di masyarakat, banyak yang lebih menakutkan daripada pengurus. Oleh karena itu Allah sedang latih kalian. Biasakanlah hidup susah agar kita terbiasa jadi susah. Enaknya nanti kalau sudah susah dapat bahagia. Alhamdulillah. Allahumma inni as'aluka ilman wa rizqan wa shifaan bi rahmatika ya arhamar. Jangan lepas tuh doa itu. Ya. Yang terakhir, kalian sedang mondok, jangan merasa rendah sedikit pun. Harus merasa besar hati. Sekarang saya tanya begini, nih santri perempuan, santri putri, kalau kira-kira ada orang laki-laki datang ke rumah, yang satu pinter ngaji, yang satu tatoan, mau pilih yang mana? Yang satu bawa mobil, yang satu jalannya nyeker, pilih yang mana? Seorang santri putri untuk jadi suaminya saja pun dia pastinya ada seleksi.
Gak bakal dia menerima sembarang laki. Begitupun kalian putra, santri putra sama pada saat nanti memilih calon istri kalian. Mau pilih ini apa, perempuan yang kupingnya nggak ada sebelah. Lu mau punya bini ompong? Hidungnya mancung, matanya gede, kulitnya putih. Giliran tidur ngorok. Kita untuk pendamping hidup pun ngadain seleksi. Hanya orang-orang terbaik menurut kita yang kita jadiin pendamping. Santri putri pasti sama, pasti dia milih laki-laki yang tampan, kulitnya putih, wajibnya hebat, bapaknya kaya raya, anak satu-satunya. Pasti milih yang begitu. Kenapa seleksi? Begitupun Allah, untuk menjalankan agamanya, untuk meneruskan syariatnya, untuk meneruskan perjuangan Rasul, tidak sembarang Allah angkat orang, tidak sembarang Allah pilih orang. Maka hanya orang-orang yang terpilihlah yang akan dijadikan manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ciri orang terbaik di hadapan Allah? Hadisnya Ibnu Mas'ud. Hadisnya hadis qudsi, maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasul, yang bunyinya may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang akan dipilih menjadi manusia terbaik di hadapan Allah, the best people in the world. The best people, manusia terbaik di hadapan, maka yufaqihu fiddin, orang tersebut akan diberikan kepahaman dalam agama. Bukan ahli matematika, bukan ahli biografi, bukan ahli biologi, bukan ahli korupsi, tapi yang terbaik di hadapan Allah, orang ahli agama. Kalian di sini sedang dididik. Lihat, may yuridillahu bihi khairan, man kalimat ismu syartin jazimin tajibul bilal mudhari'an. Kodiahnya kodiah syartiyah. Nanti kalian kalau sudah ngaji ilmu mantek, wa in ala ta'liqi fiha qaduzim fa inna syartiyatun wa tanqasim aidan ila syartiyatin munfasilah wa misluha syartiyatun munfasilah. Kalau udah ngaji ilmu nahwu, sorof, badai, bayan, ma'ani, ilmu mantek, usul fikih, ilmu tafsir, hadis. Artinya apa? Kalau kalian sudah jadi santri, diberikan kepahaman dalam agama, berbesar hatilah, bersyukurlah kepada Allah. Itu tandanya kalian akan dipilih suatu kelak menjadi orang-orang terbaik di hadapan Allah. Mungkin sekarang kalian diledek oleh teman-teman kalian yang tidak mondok. Mungkin kalian waktu pulang ke rumah masih dikucilkan atau dicibir sama teman-teman kalian yang sekolah di anu. Tapi tunggu nanti di yaumil kiamat, maka kalianlah yang paling dimuliakan oleh Allah daripada mereka. Yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka semakin tinggi kepahaman akan agama, semakin besar ilmu keagamaannya, maka semakin tinggi derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap mondok terus, siap? Siap. Sampai dikatain lulus sama guru, siap? Siap. Awas ya, sampai kata guru loh pulang. Bawa si anu. Ini siapa? Calon bini lu. Satria, sini kau. Sudah berapa tahun kau mondok? Baru 12 tahun. Masih siap mondok? Siap, udah kau mondok keulamaan. Udah lama. Satria panggil, udah berapa tahun kau mondok? 15 tahun. Coba baca ini, wah lancar sulit. Pakai panggil sampai ikut bisa. Kau sama ini akan mama kamu dan sebagainya. Siapa namamu? Mak Bang.
Kalau kiai itu begitu, santrinya sama santrinya dinikahi, dijodohi, baru nanti bikin pesantren. Kenapa? Mencetak sebanyak mungkin men atau the best people in Allah. Insya mudah-mudahan kita semua di sini diberikan keberkahan di sini, badan yang sehat, orang tua kita biar lancar rezekinya, dan mudah-mudahan yang lagi belajar dimudahkan oleh Allah dalam belajarnya, nanti dijadikan ilmu yang manfaat dan berkah. Juga para pengurus, pembimbing di pesantren ini, terutama pimpinan pesantren ini, dipanjangkan umurnya, diberkahkan ilmu dan rezekinya. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa awladana wa talamidana min ulama'ikal 'amilin wa imamikal muttaqin wa ibadikas shalihin. Allahumma barik hadzal ma'had warzuq ahlahu ilman nafi'an wa sabran jamila wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsira halalan thayyiba mubarakan fihi. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hada darul haramain min akabiri ma'hadik waj'alha mu'ayyadan mansura hadiyan mahdiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat iqdi hawaijana waqshif anna bala'ana ya rabbana ya maulana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.